Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita lanjutkan ngaji Asmawi halaman 33B sekarang ya. Mumpung nggak hujan nih, karena kalau hujan petirnya banyak, wah hilang lagi sinyalnya. Sebelumnya kita baca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti summa hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz, khususan jami'a wali songo usan Bakhadir Bangalan Madura wa ilaruh Basim Asari Jombang wa ilaruh bagi Asad Samsul Arifin Situbondo wa ilaruh Habib Soleh Tanggul wa ilaruh bagi Ahmad Siddiq Jember wa ilaruh Mbak Hamid Pasuruan, Mbak Salaga Pasuruan, Mbak Soleh Semendi Pasuruan, Mbak Ahmad Sajat Madura, usan ilaruh Kiai Ali Maksum Rembang, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Mbak Maimun Zubair Sarang Rembang, Mbak Abdullah Salam Hajen, Mbak Sal Mahfud Hajen, Kiai Abdullah Rifai Hajen, Mbak Muhammadun Pondoan Tayu Hajen Pati ya, dengan Mbak Arwani Kudus, Mbak Turehan Kudus, Mbak Mamun Kudus, Mbak Soleh Darat Semarang, Abu Yadim Yati Banten, dengan Uci Turtusi yang kemarin baru meninggal, kemudian Ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruqiyat, Aba Anom Tasik Malaya, Ki Haji Yusuf Taujiri Garut, Wajami Masyayikhina. Ini ada jamaah kita yang kena COVID ya, Kang Abdur Rahim Cikarang. Kita doakan mudah-mudahan cepat sehat, cepat sembuh, barokah dengan surah Al-Fatihah dan barokah dengan kemuliaan bulan Ramadan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang mana yang semalam tiba-tiba mati sendiri ya? Sampai apa sekarang? Qauluhu wal ismu itu. Wa ma'udhifa. Wa ma'udhifa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu bermula ucapannya musannif. Karena semalam tiba-tiba mati ya. Ini cuaca nggak nentu, jadi hujan besar sekali tadi.
wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Bermula ucapannya musannif yaitu lafaz wa ma udhifa, wa ma dan isim. Udhifa yang disandarkan apa ma ila wahidin kepada salah satu. Ila wahidin kepada salah satu min hadhil arba'ati dari ini isim-isim yang 4. Isim-isim yang 4 berarti kemarin apa? Isim domir, kemudian isim alam, kemudian isim mubham. Walaupun isim mubham ini isinya 2, isim mausul sama isim isyarah, dan yang terakhir adalah isim yang kemasukan al. Nah, yang kelima isim ma'rifat adalah isim yang dimudhofkan kepada salah satu isim yang 4 ini. Nah, famithalul mudhofi, maka bermula contohnya isim yang dimudhofkan ilal mudmari kepada isim domir, kama itu sebagaimana contoh fi qaulika yang ada dalam ucapan kamu marortu bisahibika. Itu contoh bisahibika yang menjadi contoh. Marortu lewat siapa saya, berjalan siapa saya. Begitu saya berjalan bisahibika bertemu dengan sahib kamu, sahabat kamu. Sahib itu sahabat maksudnya. Fasahibun, maka bermula lafaz sahibun kalau i'rab hikayah, fasahibi kalau i'rab hikayah yang terambil dari lafaz bisahibika. Ma'rifatun itu isim ma'rifat. Yang berikutnya wa mithalul mudhofi, dan bermula contohnya isim yang dimudhofkan ilal alami kepada isim alam, isim yang dibuat nama. Kaqaulika itu seperti ucapan kamu marortu bisahibi zaidin, berjalan siapa saya bisahibi zaidin, bertemu dengan sahibnya Zaid. Wa misalul mudhofi, dan bermula contohnya isim mudhof ila ismil isyarati kepada isim isyarah, itu lafaz marartu bisahibi hadza. Marartu berjalan siapa saya bisahibi hadza, bertemu dengan temannya ini orang. Wa mithalul mudhofi, dan bermula contohnya isim mudhof ilal ismil mausuli kepada isim mausul, itu lafaz ghulamul ladzi, yaitu lafaz ghulamul ladzi, budaknya orang. Enggak diteruskan itu. Ibarat contoh makil, umpamanya ghulamul ladzi qoma abuhu umpamanya. Wa mithalul mudhofi, ntar tulis saja biar gampang. Wa mithalul mudhofi, dan bermula contohnya isim mudhof ilama kepada lafaz fihi yang itu tetap di dalam ma, al alifu wal lamu bermula alif dan lam. Nahwu gulamir rajuli, itu seperti contoh gulamur rajul, budaknya laki itu contohnya gulam dimudhofkan kepada ar-rajul. Wa kullu wahidin, dan bermula tiap-tiap satu min hadhil asya'i dari ini beberapa perkara fi radbati ma, itu dalam tingkatan lafaz udhifa yang dimudhofkan apa ilahi kepada ma, illal mudhofa kecuali lafaz yang dimudhofkan ilal mudmari kepada isim dhamir. Fa innahu, maka sesungguhnya al mudhof ilal mudmar fi radbatil alami, itu dalam pangkat atau dalam tingkatan alam nama. Kama sebagaimana keterangan takut dama yang telah lalu apa ma. Udah titik. Diperhatikan. Ngopi dulu tapi. Ini yang kelima tapi versi matan jurumiyah. Isim ma'rifat yang kelima. Kalau ini rada jauh ini mat. Nah. Yang kelima kan kemarin adalah ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Kan gitu. Apa maksudnya? Isim ma'rifat yang kelima adalah isim yang dimudhofkan kepada salah satu. Pertama kemarin dimudhofkan kepada isim apa tadi? Domir. Kan gitu. Yang kedua kepada isim alam. Yang ketiga kepada
mubham. Yang keempat kepada mukhalla bi'al, kan gitu. Ingat kan? Nah, yang kelima, nah ini. Contohnya isim yang dimudhofkan kepada isim dhamir, marartu bisahibika. Nah ini sahibika. Nah ini lafadz sahib mudhof kepada ka. Sahib ini nakiroh, tapi begitu dimudhofkan ke ka ini isim dhamir, maka sahib menjadi ma'rifat karena dimudhofkan kepada isim dhamir. Umpamanya ini kolamun atau buku kalian, kitabun, kitabuka, kolamuka, ismun, ismuka. Itu jelas kan? Nah itu lafadz sahibun yang tadinya nakiroh karena dimudhofkan kepada ka, maka menjadi ma'rifat karena ka adalah isim dhamir. Bisa dipahami kan? Gampang ini. Asga paham kan? Udah paham. Sekarang yang alam, nama. Umpamanya marortu, saya berjalan bisahibi Zaidin. Nah ini sama. Sahibun, sahibi ini nakiroh. Begitu dimudhofkan Zaid kepada Zaidin, saya berjalan bertemu dengan temannya Zaid. Zaid itu kan ma'rifat karena alam. Maksudnya alam itu nama. Maka lafadz sahibun akhirnya pun berubah menjadi isim ma'rifat. Nih Alia, lu paham gak? Disimak, jangan meleng. Ini kok gelap sekarang ya? Kalah sama ini. Oke, sekarang mubham. Mubham itu contohnya ada dua. Isim isyarah, marortu, umpamanya bisahibi hadza. Nah ini sahib mudhof kepada hadza. Boleh juga marortu bisahibil ladzi koma abuhu umpamanya. Ini sahibil ladzi. Ini sahib mudhof kepada al-ladzi. Koma abu adalah selahnya al-ladzi. Tuh, jelas kan? Paham nih? Yasin, paham gak Sin? Marortu nih, biar gak kalingan lu. Marortu saya berjalan bisahibil ladzi dengan temennya orang. Ini sahib isim nakiroh dimudhofkan kepada al-ladzi. Al-ladzi itu isim mausul. Saya berjalan bertemu dengan temannya orang. Orang mana? Koma abuhu, yang bapaknya berdiri. Oh, jelas? Nah, al-ladzi ini adalah isim mubham, yaitu isim mausul. Sahib dimudhofkan kepada al-ladzi menjadi ma'rifat. Oke? Yang terakhir, yang dimudhofkan kepada mukhalla bi'al. Umpamanya marortu, saya berjalan bihulamir rajuli. Ini hulamir rajuli. Nah ini ar-rajul mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Sahib hulam ini adalah isim mudhof. Hulam nakiroh, cuman dimudhofkan kepada ar-rajul. Ar-rajul itu ada alnya, berarti ma'rifat. Maka gulam menjadi ma'rifat. Oke, gampang kan? Gampang. Nah, tingkatannya, nah ini perhatikan. Ini ada kaitannya kemarin yang pada bab pertama. Kemarin kan isim yang paling ma'rifat di antara isim ma'rifat selain nama Allah, lafzul jalalah, itu kan isim dhamir. Nah, tapi isim dhamir di sini kedudukannya tetap sama dengan tingkatan isim alam. Karena kalau kemarin yang paling atas itu udah dikasih contoh, kalau sampai dhamir lebih ma'rifat daripada isim alam, maka yang contoh yang paling atas itu ada itu kemarin marortu, yang kaitannya mudhof ilaih, apa namanya,
mausuf, sifat tidak boleh lebih ma'rifat daripada mausuf, yang kan kemarin bahasanya itu. Maka isim dhamir sekalipun dalam bab ini isim mausul, isim dhamir sekalipun kaitannya dengan ini, maka tetap ia masuk dalam kerangka setingkat dengan isim alam. Oke ya? Apa ini? Mamat nanya. Ini sebenarnya udah dibahas ini. Ya nggak apa-apa. Puasa Ramadan dibaca fathah apa kasroh? Nah, ini masih ada yang nanya ya. Jawab nggak? Nih, nggak apa-apa. Ini karena ada yang nanya. Nawaitu sauma godin. Nggak apa-apa, sebenarnya udah berkali-kali dibahas. Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri. Bawahnya Ramadhani hadhihi sanati dan seterusnya. Yang menjadi contoh kan ini ya. Ini sebenarnya Ramadan apa Ramadhani sih? Kan sering menjadi masalah nih. Ini karena siapa yang tanya itu? Pak Mahrus Qayyum ya. Ini dalam berbagai macam kitab, termasuk di dalam I'anatul Thalibin ada, di dalam Kasyifatus Saja juga ada. Itu yang benar adalah nawaitu sauma godin. Saya niat sauma godin pada puasa esok hari. Ini maf'ul. An adai dari menjelaskan, dari membayar fardu bulan Ramadan hadhihi sanati. Nah ini Ramadhani hadhihi sanati. Nah, diperhatikan anak-anak semuanya supaya kalian pun langsung paham. Kenapa dibaca Ramadhani? Enggak Ramadhana. Ramadhana salah. Karena Ramadhani walaupun dia isim ghairu munsharif tapi dimudhofkan kepada hadis sanati. Saya niat puasa esok hari dari melakukan fardu bulan Ramadan tahun ini. Ramadannya tahun ini. Jadi fardhi syahri Ramadan ini mudhof, hadhihi sanati mudhof ilaih. Maka niat puasa maksudnya kaitannya baca Ramadhani itu yang pas adalah Ramadhani hadhis sanati. Nah ini dibaca ni karena isim ghairu isim ghairu munsharif dimudhofkan, maka jernya tandanya kasroh. Apa ada yang hafal Alfiah? Wajurrobil fathati malam yansharif malam yudhof au yakuba da'al rotif. Nah kalau dimudhofkan maka Ramadhani hadhis sanati, membayar fardu bulan Ramadan tahun ini. Jadi saya tegaskan, saya ulangi bahwasanya Ramadhani mudhof kepada hadhis sanati. Maka di sini hadhis sanati. Nah, soal fardhon lillahi ta'ala, fardhon lillahi ta'ala. Nah ini kudu paham juga lah, bagus juga. Jadi hitung-hitung, ingat-ingat ya. Jadi saya ulangi, yang benar bagaimana? Nawaitu sauma godin an adai fardhi syahri. Kan kadang-kadang ada yang baca Ramadhana, ada yang baca Ramadhani. Yang benar adalah Ramadhani. Oke ya, termasuk anak-anak aska Ramadhani hadhihi sanati fardhul lillahi ta'ala. Oke. Kita lanjutkan.
Sekarang qauluhu wan nakiratu, qauluhu bermula ucapannya musannif, wan nakiratu kullusmin sa'iun ay amun fi jinsihi. Wan nakiratu dan bermula isim nakiroh, kullusmin itu setiap isim, itu terserah kalian bacanya. Boleh syai'in berarti sifatnya isim, boleh juga syai'un berarti sifatnya kulun. Kalau itu boleh dua cara bacanya. Tergantung ente mau ngikut mana. Syai'in kalau sifatnya isim yang umum, maksudnya umum. Amun yang mengumumi, ya sama aja, amun yang mengumumi fi jinsihi di dalam jenisnya kullusmin. Isim nakiroh adalah isim yang sifatnya umum. Saking umumnya dia mencakup semua jenisnya. Ai fi afrodi jinsihi, tegasnya di dalam individu afrod jamaknya fardun, dalam individu jenisnya kullusmin. Li'annal umuma, karena sesungguhnya umum, innama yakunu itu bahwasanya ada apa umum, fil afrodi itu di dalam afrod, di dalam individunya, la fil haqaiqi tidak di dalam hakikat-hakikatnya. Qauluhu bermula ucapannya musannif, wa takribuhu dan bermula gampangannya, kalau takrib diterjemahkan oleh Ki Syareh, ai wa tashiluhu dan tegasnya bermula gampangnya isim nakiroh alal mubtadi'i atas pemula, alal mubtadi atas pemula, fi hadzal fanni dalam ini fan, maksudnya fan di sini adalah bidang studi, yaitu bidang studi ilmu nahwu. Fi hadzal fanni di dalam ini bidang studi, antakula itu bahwa berkata siapa kamu. Nah ini kaidahnya yang harus kalian kuasai. Kulluma ini definisi isim nakiroh. Kulluma saluha duhulul alifi wal lami alaihi. Kulluma itu setiap isim saluha yang patut apa duhulul alifi wal lami, masuknya alif dan lam. Alif dan lam itu maksudnya al, gitu ya. Alaihi atas kulluma, nahwu rajulin wa farosin, itu seperti contoh rajul dan faros. Fa innahuma maka sesungguhnya rajul dan faros, yasluhu itu patut apa duhulul alifi wal lami, masuknya alif dan lam, alaihima atas rajul dan faros. Fatakulu maka berkata berpendapat siapa kamu, kaitannya memberi contoh rajul dan faros, ar-rajula wal farosa, ya rajul menjadi ar-rajul. Lihat titik ini diperhatikan, ini saya nggak udah kelihatan di sini mat, nggak usah naik maksudnya, kelihatan ya. Ini diperhatikan. Ini udah dibahas isim namanya isim marifat. Ini ada 5. Pertama isim domir, kedua isim alam, ketiga isim mubham, keempat isim mukhalla bi'al, dan yang kelima ini ma'udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Jelas nih. Isim marifat jumlahnya ada 5 versi Jurumiyah. Nah sekarang pembanding daripada isim marifat. Isim marifat itu isim khusus. Kalau pembandingnya adalah isim nakiro. Nakiro itu umum. Itu nakiro. Nakiro itu umum. Nah, kalau definisinya udah kulluma, udah gak usah ditulis lah. Saya telah jelaskan aja biar gak habis soalnya kalau saya tulis. Isim nakiro adalah setiap isim yang isim tadi patut atau patut itu maksudnya layak ya. Layak diberi al dan alnya mempengaruhi kemakrifatannya. Contohnya lafadz rajulun.
Rajulun itu umum awalnya. Laki-laki. Farosun atau mungkin ya udahlah contoh di situ farosun ya farosun lah ya. Farosun. Maknanya farosun itu apa? Kuda. Ya. Rajul, siapapun rajul yang suaranya rada ngebas, di atas bibir keluar kumis, ya, di bawah jenggot keluar janggut, ya, ini apa namanya? Lalu ini apa namanya? Rata-rata normalnya kan laki-laki begitu. Walaupun ada perempuan yang jenggot kumisan. Dengerin. Apa perempuan yang kumisan semalam? Lele. Lele itu laki-laki perempuan kumisan juga. Lu coba cari ntar. Ya enggak? Ada enggak lele yang enggak kumisan? Nah iya makanya. Kalau nyari suami itu yang kumisan. Ya enggak? Ya lele atuh. Ya kan? Kalau enggak kumisan nanti buaya. Jelas maksudnya? Ini jelas nih Kong. Udah Kong ngambil jelas. Rajul, ini kembali ke contoh. Rajul ketika dikasih al menjadi ar-rajul. Ar-rajulu. Ini diperhatikan. Kalau rajulun tadinya umum, siapapun laki-laki bisa disebut dengan rajul. Ini untuk supaya klik kalian nih ilmu nahwu. Tapi begitu ar-rajul ada alnya, baik mutakalim, umpamanya saya yang ngomong, kalian yang mendengar. Kan ada contoh fa'aso fir'aunur rasula. Kan gitu. Arsalallahu rasulan fa'aso fir'aunur rasula. Kan gitu kan? Ini sebagai pembanding. Arsala rasulan. Nah, fa'aso fir'aunu ar-rasula. Nah, ini begini di dalam ayat. Ini untuk melatih kalian main ilmu rasa dengan ilmu nahwu. Ini sama. Kalau saya mengatakan rajulun, siapapun orang laki-laki ya disebut dengan rajul. Oke? Tapi ketika seseorang mengomong ar-rajula, maka mutakalim, saya sebagai orang yang bicara, itu saya mempunyai sasaran khusus kepada laki-laki tertentu. Jadi nggak sembarang laki-laki, karena itu ada alnya, nah, berarti ada sasaran laki-laki tertentu yang saya tuju, yang otomatis mukhatab sebenarnya juga tahu. Mukhatab kan berarti orang yang diajak bicara. Nah, bisa dipahami nih. Nah, ini contoh dalam Quran begini. Arsala rasulan, Allah mengutus pada utusan. Fa'asa fir'aunur rasula, akhirnya Fir'aun durhaka kepada utusan tersebut. Nah, ar-rasul yang dimaksud di sini, walaupun ini nanti kaitannya adalah al-ahdu zikri, alnya, karena al itu kan macam-macam, ya. Nah, al itu makanya kan bahasanya panjang kalau saya bahas ke sana. Nah, intinya beginilah, sebagai kalian pemula, salah satu alat untuk membuat isim nakirah itu menjadi makrifat, alat yang dipakai adalah menggunakan huruf al. Isim yang umum diberi nama, yang diberi alat yang namanya al. Kolamun menjadi al kolam. Itu yang tadinya umum, kolamun itu nakirah, begitu dikasih al maka menjadi makrifat. Oke? Bisa difahami nih? Oke. Kalau emang udah bisa dipahami ya babul atfi. Gas Mat. Udah babul atfi besok aja. Sekarang ngajinya nggak live. Kita maksudnya
Habis ini ngaji apa? Jangan duro, tangkeh ya. Emang nanti duro live, tangkeh ini tangkeh nggak live. Karena ini kan banyak yang ngaji live ya. Kita menghargai guru saya Caulil ya. Nah ini beliau yang live. Jadi kita mundur dulu, kan udah setengah jam live. Nah, insya Allah nanti kita live lagi kira-kira jam 10 ya. Nah, nanti ngaji Durratun Nasihin baru di live lagi. Untuk sementara kita undur dulu. Bukan nggak ngaji, tetap ngaji terus. Terus sangannya tidur lagi, ya kan? Oke. Nah, udah Mat, kita undur dulu.